Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oh iya, kali ini aku mau sharing mengenai pengalaman aku mengikuti kelas kisah Nabi yang bersumber dari Ustadz Pago Hardian. Nah, yang pertama yaitu mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia dari surga. Awal kisah Nabi Adam ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pada suatu masa, Allah mengumpulkan seluruh malaikat di surga. Kemudian Allah berfirman, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat itu semua protes. Untuk apa menciptakan khalifah di muka bumi? Mereka tidak akan taat kepadamu. Mereka tidak akan menyembahmu. Tidak akan mengikuti aturanmu. Mereka hanya akan menumpahkan darah. Sementara kami, para malaikat, selalu bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Kemudian Allah menjawab, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Pertanyaannya, dari mana malaikat itu tahu kalau khalifah yang diciptakan nanti tidak akan taat? Dari mana malaikat itu tahu kalau khalifah yang Allah ciptakan nanti itu akan saling menumpahkan darah? Dan apa hak malaikat mempertanyakan dan memprotes apa yang direncanakan oleh Allah? Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang berbentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran surat Al-Hijr ayat 26-27. Ternyata jauh sebelum Allah berencana menciptakan manusia, Allah lebih dulu menciptakan langit, bumi, matahari, hewan, tumbuh-tumbuhan, bulan, bintang, dan seluruh jagat raya ini. Setelah itu, Allah ciptakan sepasang jin dari nyala api yang sangat panas. Sepasang jin ini diberi nama Hin dan Bin. Kemudian sepasang jin ini oleh Allah diberi ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan tentang tata cara menjadi khalifah di muka bumi. Lalu mereka diturunkan di bumi oleh Allah. Di bumi, bangsa jin yang tadinya 2, yaitu sepasang ini dari Hin dan Bin, kemudian beranak pinak menjadi banyak sekali. Sampai Hin dan Bin ini menua lalu mati. Kemudian anak-anak keturunannya banyak. Setelah anak-anak keturunannya banyak sampai bermiliaran jumlahnya,
Kemudian mereka tidak tahu lagi untuk apa mereka diciptakan. Ketika seseorang tidak tahu dari mana dia berasal, untuk apa dia diciptakan, dan akan kemana setelah dia nanti mati, maka dia akan berebut harta dan kekuasaan. Seolah-olah hidup ini hanya sekali di dunia saja. Maka hidup sekali ini harus kaya, harus terkenal, harus bermewah-mewahan, dan harus memiliki kekuasaan. Dan itulah yang terjadi di masa bangsa jin. Maka bangsa jin ini kemudian mereka menggali kekayaan bumi, pertambangan, sehingga terjadilah kerusakan alam di mana-mana. Akibat yang dilakukan oleh bangsa jin ini, kemudian mereka saling bunuh-bunuhan, saling merebut harta dan kekuasaan. Bumi ini dia punya ambang batas. Jika terus-menerus dirusak, jika terus-menerus dizolimi, maka akan rusak dan hancur. Zaman kekhalifahan bangsa jin, bumi ini hampir saja meledak. Sebelum bumi ini hancur dan meledak, maka Allah kemudian perintahkan malaikat untuk turun ke bumi lalu menghentikan kekhalifahan bangsa jin. Kemudian malaikat itu turunlah ke bumi dan berkata kepada bangsa jin, "Stop, tugas kalian sebagai khalifah selesai. Gagal kalian menjadi khalifah." Pertanyaannya, khalifah itu apa sih? Kok mereka bisa gagal? Khalifah adalah pemimpin yang selama hidup di bumi hanya menyembah Allah dan berhukum kepada hukum Allah, mengikuti semua aturan Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan dalam segala aspek kehidupan. Khalifah itu tentunya melekat pada semua orang. Dan begitu pun juga ketika bangsa jin sebagai khalifah di muka bumi. Ya, maka semua jin itu adalah pemimpin. Jika untuk dirinya sendiri, dia harus memimpin dirinya ini untuk menyembah Allah dan berhukum pada aturan Allah. Dan jika dia sebagai pemimpin keluarga, maka dia harus memastikan satu keluarga itu adalah menyembah Allah dan berhukum pada aturan Allah. Dan jika dia seorang pemimpin sebuah kampung, maka seorang khalifah tersebut harus memastikan satu kampung itu menyembah Allah dan berhukum pada aturan Allah. Tidak boleh khalifah tersebut membiarkan adanya kebebasan beragama. Jika dia mengizinkan, berarti dia sudah tahu dia mengizinkan untuk durhaka kepada Allah. Dan seorang khalifah itu tentunya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, gimana teman-teman? Masih penasaran gak sih dengan kisah Nabi Adam alaihissalam? Insya Allah nanti akan di-share bagian-bagian berikutnya kisah Nabi Adam sampai dengan selesai. Namun untuk bagian pertama cukup dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part berikutnya. Bye-bye.